Dulu sampai sekarang saya ketemu Bapak setahun sekali pernah. Ketemu Bapak setengah tahun sekali pernah. Karena kan memang dulu Bapak intensitasnya di Jakarta sebelum era-era tahun 2009-an ke atas lah ya. Jadi udah biasa banget kalau saya sama Bapak tuh lama nggak ketemu, 3 bulan pernah, 4 bulan pernah. Karena kan emang saya kerja di luar. Anak nggak sama Bapak kangen ya jelas lah. Jelas ya, kangen ya. Dari lubuk hati yang paling dalam bener-bener kangen ya? Oh kangen, malah kadang kalau malam itu suka nangis sendiri Pak kadang. Jadi ya biasa lah Pak. Saya rasa perasaan kayak gitu, Bapak punya orang tua kayak gimana sama. Itu kan hukum dunia. Suatu saat pasti ketemu. Di saat semua impian kita masing-masing udah tercapai. Pak Haji lagi meyakini ngikut garisnya dia nih, saya juga lagi meyakini ikut garisnya saya gitu. Dan saya sama-sama yakin bahwasanya semua yang kita lakukan bersama ini sudah digariskan oleh Allah Pak. Tinggal kita ngejalanin aja. Tapi jelas kalau memang arahnya pertanyaannya ke sana, cuman satu yang bisa saya janjikan. Tidak ada wallahi billahi tauloh ini, kalau orang-orang pernah ngaji tahu lah bahasa-bahasa kosam. Tidak pernah ada sedikit pun rasa kesal, rasa benci ataupun sakit hati, apalagi dendam terhadap orang tua dan keluarga saya. Kalau ada orang bikin narasi ibaratnya, Mas kok nggak pernah pulang, Mas kok nggak pernah segala macam. Mas, kalau kalian tahu hukum agama, orang kalau udah kosam Pak, sekali dia berbohong dari kosamnya, itu Allah udah ngecap dia munafik, itu di jidat Pak ibaratnya. Jadi makanya saya tadi bilang wallahi billahi taulohi, kalau memang nggak ada kok kalau memang nggak ada sedikit pun rasa sakit hati, dendam atau benci atau rasa kesel yang bentuknya paling ringan ibarat sama keluarga saya, itu satu hal. Jadi semua perjalanan saya saat ini saya lagi menikmati garis yang lagi dibuat oleh Allah untuk saya. Jadi ini Pak, nggak usah dibikin narasi kayak seolah-olah oh Mas Rian kapan berbaikan sama orang tuanya, karena saya sejak awal nggak ada rasa permusuhan gitu. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Nggak ada. Saat ini kita cuma lagi nempuh jalan hidup kita masing-masing. Jadi tidak perlu ada pertanyaan kapan pulang, kapan nggak perlu, karena udah biasa banget Pak. Sama Bapak setahun 2 tahun tuh udah biasa banget. Saya dulu zaman mondok Pak 5 tahun. Ya. Bapak cuma nengokin sekali Pak. 2 kali pas nganterin sama pas di tengah-tengah tuh nengokin sekali. Jadi udah biasa banget. Udah biasa banget ya. Kan permasalahan saya bukan masalah keluarga. Saya hanya sedang berbeda prinsip dengan perusahaan lama saya. Udah itu aja. Nggak ada masalah dengan orang tua dan keluarga sebenarnya. Kalau beliau atau siapapun yang menganggap ada masalah secara keluarga, ya berarti hatinya perlu dibenerin Pak, perlu dibersihin gitu. Karena sejak awal kan masalah kita di perusahaan. Kenapa harus dibawa-bawa ke keluarga? Betul, Pak Haji pun juga mengatakan begitu sebetulnya. Ya memang. Jadi makanya buat kalian-kalian yang kok mikirnya jadi kerana keluarga, berarti hati kalian nih perlu dibersihin. Biar nggak kemakan framing media. Mas, saya lahir di dunia ini Pak Haji sama Ibu almarhum yang lahirin. Saya dari kecil makan dari hasil jerih payah dan keringat orang tua saya. Saya sekolah walaupun saya nggak selesai Pak ibaratnya, dari orang tua saya. Bapak yang pertama kali ngajarin saya kerja, Bapak yang pertama kali ngenalin saya sama dunia yang saya gelutin saat ini. Jadi kalau saya kok memulai semuanya hanya karena masalah ini, masalah pekerjaan, kok terus saya bawa-bawa ke ranah keluarga dan pribadi, apalagi sampai mempengaruhi hubungan saya sebagai seorang anak pada beliau, berarti saya memang layak hancur Pak. Berarti saya memang layak hancur. Makanya kalau ada kata-kata yang terlalu menjurus ke arah sana, buat saya entah siapa penyebar fitnahnya atau siapa yang salah tanggap hingga fitnah itu atau narasi itu melebar dan meluas sampai kemana-mana, saya anggap, Mas, kalau kalian bisa lihat selama ini di vlog-vlog saya ataupun di kehidupan saya sehari-hari, Rian Mahendra ini ketika Haji Haryanto sebagai seorang ayah berbicara Pak, saya ngeliat mukanya beliau aja nggak berani. Masya Allah, Masya Allah. Itu dari dulu sampai sekarang. Jadi janganlah memperkeruh hubungan itu, saya bilang. Ini kita lagi nggak ada masalah soal itu. Kita semua nggak ada masalah soal itu. Yang kita lagi sekarang sama-sama jalanin ini hanya prinsip perbedaan, prinsip dalam hal perusahaan. Karena perlu kita ketahui, kenapa kok Mas Rian bersikeras dalam artian prinsipnya kok nggak bisa dibelokin. Karena perusahaan ini dari 2003 saya ikut bangun Pak. Paham ya? Jadi saya ini bukan anak kemarin sore yang ibaratnya ikut kerja ketika perusahaan ini sudah berjalan. Darah saya, keringat saya, ibaratnya air mata saya ikut mengalir sejak perusahaan ini dibangun. Jadi ketika saya menganggap prinsip saya sama Pak Haji bertentangan, tetap saya hargai pemegang keputusan utama adalah Pak Haji Haryanto, karena beliau sebagai pemilik. Saya ini kan sebagai direktur operasional atau manajer operasional lah bahasanya. Jadi ya saya yang harus mengalah dan saya yang harus pergi. Nggak mungkin dong pimpinan yang disuruh pergi. Ya kan? Nah itulah logikanya di situ. Jenengan nggak usah bertanya-tanya soal itu Pak, karena buat saya Pak, saya dibesarkan dan diajari oleh salah satu publik figur terbaik di dunia transportasi.
Ibaratnya kalau cara murid ini, saya ini murid beliau langsung. Dan yang mengalir di pikiran saya atau jiwa saya ini bukan cuma ilmunya, tapi juga darah. Jadi terus apa yang mau dipertanyakan soal itu? Jadi kalau beliau menganggap saya cerdas, ya karena memang saya terlahir dari beliau. Kalau beliau menganggap saya pintar dalam mengelola perusahaan, ya saya anggap ini kan ilmu yang beliau turunkan kepada saya secara langsung. Jadi nggak ada yang perlu dipertanyakan soal itu. Wajar lah, kan ada patah buah itu jatuh nggak jauh dari pohon. Betul. Kecuali kalau ditendang-tendang, Pak, ya. Kalau ditendang-tendang kan. Rian Mahendra bin Haji Haryanto ini kakak stempel yang bikin Allah langsung. Bukan kelurahan, bukan kecamatan, bukan. Orang mau nganggap saya seperti apapun, saya tetap Rian Mahendra bin Haji Haryanto. Jadi ikatan ini nggak mungkin bisa hilang dalam hal apapun juga, baik secara kertas maupun secara logika lah atau pikiran orang sehari-hari. Terus kalau narasi yang selama ini terlempar di media itu kan karena saya memilih diam, Mbak. Kenapa kok media akhirnya mengasumsikan sendiri sampai akhirnya ada keluar tuh jargon-jargon Rian Mahendra raja judi slot dan lain sebagainya. Pak, maaf, orang-orang di level kita ini kalau pengen berkecimpung di dunia judi, Pak, sebagai bandar bukan sebagai pemain. Ya, ini kalau orang-orang di level kita nih, kalau kita pengen berkecimpung di dunia judi, ya naudzubillah min dzalik ya, itu sebagai bandar, Mas, bukan sebagai pemain. Jadi buat saya itu kan narasi yang liar yang terlempar ke orang karena saya memilih diam, Mbak. Kenapa kok saya memilih diam? Itu bukti bakti saya sama orang tua saya. Mas, sampean kalau punya orang tua sampean marah, sampean mau balas ngelawan, Mas? Sampean diam apa ngelawan? Jangankan kok kita bersuara untuk membela diri, Mbak, di depan publik, itu buat saya hal yang nggak pantas, Mas. Karena anak itu ketika orang tua marah, baik itu benar ataupun salah, tugas seorang anak adalah diam dan mendoakan. Iya. Itu yang saya lakukan. Jadi kok kalau publik mau ikut campur urusan keluarga saya sama Pak Haji, sama beliau dalam hal ini dengan meliarkan narasi mereka seperti apa seperti apa yang mereka tanggap dari bicaranya Pak Haji pada saat itu, ayah saya, ya itu urusan kalian dengan Tuhan kalian lah. Betul. Urusan kalian dengan Allah. Kan tugas kita bukan sebagai Tuhan, Mbak. Kalau kalian senang memposisikan diri kalian sebagai Tuhan bagi orang lain, senang menjudge orang lain, senang menghakimi orang lain, itu urusan kalian dengan Tuhan kalian. Karena keburukan dan kebaikan kalian ternilai dari situ, kualitas kalian ya ternilai dari situ. Tugas saya pada saat itu, saya hanya menerima hujatan kalian, mendoakan kalian, terus saya diam terhadap amarahnya Pak Haji, dan saya mendoakan Pak Haji. Itu tugas saya. Nah, sekarang emang ada, Pak, carilah satu video aja dari Rian Mahendra yang membalas di media, ya Pak, di media saya arahkan ke publik, ke media Detik atau ke media Jateng Pos atau ke media-media lain yang kira-kira membahas tentang Pak Haji atau mungkin mengklarifikasi tentang amarahnya Pak Haji atau mungkin yang bisa membersihkan apalah. Nggak ada, Pak, sama sekali. Saya nggak menentang satupun, nggak menentang Pak Haji sedikit pun dalam hal apapun. Mas, orang tua marah itu kan nggak butuh alasan, Mas. Di saat mereka sedang mungkin Pak Haji lagi kacau pikirannya pada saat itu, dalam artian mungkin karena banyak masalah, atau masalah itu entah masalah keluarga atau masalah kerjaan, terus tiba-tiba ada hal-hal kecil yang tiba-tiba jadi besar. Ini kan amarah seorang ayah sama anak, Mas. Betul. Benernya bukan konsumsi publik gitu. Jadi Iya. sejak kapan sih orang Indonesia ini? Oh, tapi emang budaya orang Indonesia sih, Mas. Budaya orang Indonesia yang seneng ngurusin urusan orang lain gitu. Mas, dari sejak presiden pertama kali RI berdiri nih, Pak Soekarno sampai sekarang, pernah nggak sih ada berita sering ya, orang tua ribut sama anak terus jadi makanan publik? Ya mungkin kalau sekelas Perdana Menteri mungkin wajar lah ya, tapi belum pernah ada kayaknya. Ini kayaknya baru di Rian Mahendra. Saya ini siapa sih, Mas? Saya bukan siapa-siapa. Calo doang. Iya. Bapak marahin anak tuh jadi viral trending nomor 1. Kayaknya selain saya nggak ada, Pak. Iya, betul. Ada nggak, Pak? Dari zaman Soekarno jadi presiden sampai sekarang nih. Ada nggak kisah yang viral di media Bapak marahin anak terus jadi trending topik gitu? Jadi ini pertanyaannya benernya bukan ke saya, ini pertanyaan ke kalian. Kalian ini ada apa? Gitu? Kalian kurang perhatian atau gimana? Betul. Karena Pak Haji itu public figure di dunia transport. Yang tadi itu omongan saya tadi bercanda, Pak. Wajar benernya kenapa jadi sorotan, karena Pak Haji ini kan public figure di dunia transportasi. Begitu juga putranya yang namanya Rian Mahendra ini. Dan Pak Haji ini memang di keluarga besar ini, Mas, orang yang paling bisa dibilang kasar ini memang saya, Mas. Karena memang saya, ya maaf, saya ini terdidik di jalan, Pak, kecil di jalan. Jadi saya emang kalau ngomong ceplos. Saya nggak biasa mikir, beda banget, Pak. Kalau sama Pak Haji sama adik-adik saya yang lain beda. Tapi gimana ya? Saya orang yang berprinsip, selagi saya tidak pernah menjahati orang lain dan pola pikir saya baik, terus apa yang saya lakukan itu niatnya baik, berarti Allah akan meridhoi jalan saya, itu aja.
Saya lahir, Pak Haji yang lahirin, ya kan? Baju pertama kali yang dikenakan Rian Mahendra ini, itu Pak Haji yang beli. Nasi yang pertama kali Rian Mahendra telan, ini Pak Haji yang nyari dari keringatnya. Jadi nggak perlu dibicarakan seperti apa kebaikan orang tua ke anak. Ya. Dibilang kurang, benernya nggak ada, Pak. Karena kalau kita memaklumi seperti apa Pak Haji, beliau TNI, Pak. Ya, ya. Terus berawal semuanya dari nol, ya kan? Saya rasa semua tipikal kerasnya beliau dalam menjalani hidup dan mengambil keputusan, saya anggap karena memang beliau terdidik seperti itu. Mas